Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi di pelajaran kimia secara online. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat meskipun dalam keadaan berpuasa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi stoikiometri. Di pekan sebelumnya kita sudah belajar sampai menentukan volume ya di berbagai kondisi gitu. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari yang pertama. Nah, ada kadar zat dalam senyawa. Jadi kalau misalnya ada senyawa AXBY, bagaimana sih cara menentukan kadar A dalam senyawa tersebut? Nah, jadi persen kadar A dalam AXBY itu sama dengan X dikali ARA dibagi MrAXBY dikali 100%. Jadi tentukan dahulu berapa jumlah atom A-nya. Nanti dia akan menjadi pengali AR-nya gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan menentukan persen kadar B dalam senyawa AXBY, berarti ya udah tentukan jumlah B-nya ada berapa buah. Ada Y buah dikali ARB dibagi MrAXB dikali 100%. Cukup mudah, tinggal dimasukin aja ke rumus. Yang penting itu tuh jumlah atomnya ada berapa gitu ya. Oke, kita lihat ya untuk contohnya. Nah, tentukan kadar unsur S dan O dalam senyawa SO3 jika diketahui ARS-nya sama dengan 32 dan ARO-nya sama dengan 16. Yuk kita jawab bersama-sama. Oke, yang pertama kita hitung dulu ya MrSO3-nya. Ngitung MR masih inget kan ya? Lihat, atom S-nya ada berapa buah? Ada 1 ya, kali ARS ditambah O-nya ada berapa buah? 3 kali ARO. Masukkan angkanya 1 kali 32 ditambah 3 kali 16. Yuk, 32 ditambah 48. Jadi MR-nya 80. Nah, sekarang kita menentukan berapa persen S dalam senyawa tersebut. Jumlah atom S-nya ada berapa? 1 kali ARS dibagi MR SO3 dikali 100% gitu ya. Oke, 1 dikali 32 per 80 kali 100%. Yuk, berarti berapa tuh? 1 kali 32 ya. 32 dibagi 80 berapa? 32 dibagi 8 tuh 4 ya. Oke, jadi berapa tuh? 400 dibagi 40. Jadi maksudnya 400 dibagi 10 ya. Jadi dapatlah 40% gitu ya, persen kadar S-nya. Bisa kira-kira? Insya Allah ya bisa. Nah, untuk menentukan kadar O-nya ya udah sama persis, cuma nanti bedanya kita lihat ya. Berarti kalau persen O, nah lihat jumlah atom O-nya ada berapa sih? Ada 3 buah, jadi 3 dikali ARO dibagi MR SO3 dikali 100% gitu ya. 3 dikali 16 dibagi 80 kali 100%. Yuk, 3 dikali 16 48 per 80 kali 100%. 48 dibagi 8 6 kan? 600 dibagi 10 dapat 60%. Seperti itu. Bisa kira-kira? Nah, jadi nanti total dari persentasenya akan 100%. 40 ditambah 60 ya 100% gitu. Ya, semoga bisa insya Allah. Lalu kita masuk ke yang berikutnya. Nah, kalau yang tadi persen kadar, kalau yang ini menentukan masanya, menentukan massa zat dalam senyawa. Jadi kalau ada senyawa AXBY, masih contohnya AXBY. Nah, menentukan massa A dalam AXBY itu sama dengan X jumlah atom A-nya dikali ARA-nya dibagi MR senyawanya AXBY dikali berapa massa AXBY-nya. Kalau menentukan massa B dalam AXBY berarti jumlah atom B-nya yaitu di sini Y gitu ya. Nah, di sini kan Y. Nah, dikali ARB dibagi MrAXB dikali massa AXBY. Jadi jangan sampai ketuker.
X ini menunjukkan jumlahnya A, sedangkan Y itu menunjukkan jumlahnya B. Begitu kira-kira ya. Oke, kita lihat ya contoh soalnya. Tentukan massa masing-masing unsur Fe, S, dan O dalam 20 gram senyawa Fe2SO4 3 kali. Nah, nanti seperti biasa karena butuh MR-nya, di awal kita cari dulu MR-nya ya. Yuk, berarti kita hitung dulu MR dari Fe2SO4 3 kali. Lihat jumlah atom Fe-nya ada berapa? Ada 2 ya. 2 kali ArFe ditambah S-nya ada 3 kali ArS ditambah 3 kali 4 12 kali ArO gitu ya. 2 kali 56 ditambah 3 dikali 32 ditambah 12 dikali 16. Yuk 112 ditambah 90 6 ditambah 192, jadi MR-nya sama dengan 400 ya. MR dari Fe2SO4 3 kali. Oke, sekarang kita tentukan berapakah massa Fe, S, dan O di dalam senyawa tersebut. Dalam 20 gram senyawa tersebut berapa massa masing-masingnya. Oke, kita hitung ya. Massa Fe berarti gimana tadi? Jumlah atom Fe-nya ada berapa tuh? 2 kali ArFe dibagi MR Fe2SO4 3 kali dikali masanya gitu ya. Massa Fe2SO4 3 kali. Oke, kita masukkan ya. 2 kali 56 dibagi 400 dikali 20 gram gitu. Coret 4 sama 2. Coret dapat 2 ya. Oke. Yuk, berarti sisanya berapa sih? 112 dibagi 20 berarti dapat 5,6 gram gitu. Bisa kira-kira insya Allah ya. Ini baru massa Fe. Kemudian yang berikutnya kita kasih batas ya. Nah, ini ke sini. Ini massa Fe yang pertama. Terus yang kedua kita mau ngitung massa S. Kita langsung masuk aja ke rumusnya. S-nya tadi ada berapa buah nih? Ada 3 buah ya. 3 kali AR-nya berapa? 32. Ibu langsung masukin angkanya nggak apa-apa ya. Per 400 dikali 20 gram. Cara rumusnya sama kayak yang pertama ini. Langsung kita masukkan aja ya. Oke, langsung coret ya. Oke, jadi berapa tuh? Berarti dia 96 dibagi 20. Berapa tuh? Dapat 4,8 gram ya. Nah, dapat tuh massa S-nya. Oke, sekarang ke yang ketiga. Yang ketiga berarti kita mau menentukan massanya O ya. Jumlahnya tadi berapa? Wow, banyak ya. Jumlahnya O ada 12 dikali 16 dibagi MR-nya dikali massanya 20 gram. Yuk, 192 per 400 dikali 20 gram. Berarti, kenapa nggak dicoret ya? Oke, seperti biasa coret, yang bisa dicoret 4 bagi 2 ya. Berarti dapat 192 dibagi 20. Berapa tuh? Dapat 9,6 gram gitu ya. Jadi massa masing-masing unsurnya udah kita peroleh. Fe 5,6, S 4,8, O-nya 9,6 gram gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Berarti konsep sebelumnya yang masih kepake di sini adalah konsep MR ya. Konsep MR-nya masih kepake, jadi jangan sampai dilupakan. Lalu yang berikutnya ada konsep penentuan kadar zat dalam campuran. Nah, yang pertama ada persen massa atau persen M per M. Nah, persen massa ini menyatakan banyaknya massa zat yang terlarut dalam 100 gram larutan.
Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Lalu yang kedua ada persen volume. Jadi persen volume ini menyatakan banyaknya volume zat yang terlarut dalam 100 ml larutan. Rumusannya persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Oke, bisa dipahami ya rumusnya. Lalu yang berikutnya ada kadar zat dalam campuran, tapi bagian yang ketiga ada part per million atau ppm ya. ppm atau BPJ, bagian per juta. Jadi ppm ini menyatakan banyaknya massa atau volume zat yang terlarut dalam 10 pangkat 6 gram, atau ppm sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 10 pangkat 6, atau boleh volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 10 pangkat 6 gitu. Oke, saya dipahami. Lalu yang sebuah wadah berisi larutan yang dibuat dari 0,4 gram CaCO3 yang dilarutkan dalam 800 gram air. Maka kadar zat tersebut dalam persen massa dan ppm sebesar titik-titik. Yuk kita jawab bersama. Yang pertama, persen massa. Tadi kalau persen massa rumusnya apa? Massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100% gitu ya. Langsung aja dimasukkan 0,4 gram dibagi 800 gram dikali 100% ya. Oke deh, 100, ini juga 100 ya, coret. Maka tinggal sisanya berapa tuh? 0,4 dibagi 8. Berapa ya? Berarti dapat 0,05%, ya enggak? Gitu ya, persen massanya dapat. Terus kemudian yang berikutnya kita masuk ke yang ppm. Nah, kalau ppm tadi rumusannya sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan. Nah, pengalinya nih yang beda, dikali 10 pangkat 6. Oke deh, 0,4 gram dibagi 800 gram dikali 10 pangkat 6. Yuk, berarti kalau ini dicoret 10 pangkat 6 tuh banyak ya. Nah, ini 10 pangkat 2, bener gak sih coret? Jadi sisanya ada 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4. Lalu berarti kayak gini deh, 0,4 dibagi 8 berapa tuh? Tadi kita punya ya, 0,4 bagi 8 0,05 ya. Iya, dikali 10 pangkat 4. Jadi berapa tuh? Jadi 500 ppm ya. Kayak gitu. Bisa kira-kira? Bisa dong ya, tinggal dimasukkan aja ke dalam rumusnya sebenarnya gitu. Oke. Lalu yang berikutnya, ke dalam air dilarutkan 50 gram gula pasir. Bila kadar gula dalam larutan tersebut adalah 25%, maka massa airnya sebesar titik-titik. Ini dibalik, persentasenya udah diketahui, tapi ditanyain berapa massa airnya. Oke deh, langsung aja ya. Berarti gimana tadi? Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%, gitu kan? Ya udah, 25% sama dengan 50 gram per, kita nggak tahu nih berapa massa larutannya ya, kita tulis X aja ya, dikali 100% gitu ya. Ini persen-persennya kita coret ya. 100% bagi 25% dapat berapa? 4 gitu ya. Ya udah deh, berarti tinggal dikaliin aja deh. Jadi X-nya sama dengan 50 kali 4. Berapa tuh? 200 gram. Dapat ya? Berarti massa airnya sama dengan 200 gram. Gampang ya? Insya Allah bisa ya.
Nah, lalu yang berikutnya ada kemolaran atau molaritas. Jadi molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi rumusnya M besar ya, kalau molaritas M besar sama dengan mol dibagi volume dalam satuan liter, atau kalau belum diketahui molnya dan volumenya masih dalam satuan mili, maka kita gunakan rumus yang massa dibagi mR dikali 1000 per mili gitu ya. Nah, gini dia contohnya ya. Kemolaran larutan yang dibuat dari 0,8 gram NaOH yang dilarutkan dalam 250 ml air sebesar titik-titik. Berarti kita butuh mR-nya ya. Yuk, kita hitung dulu berapakah mR dari NaOH. mR NaOH berarti sama dengan 1 dikali ARNA ditambah 1 dikali ARO ditambah 1 dikali ARH. 1 kali 23 ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1. Berarti 23 tambah 16 ditambah 1. Berarti mR NaOH sama dengan 40. Karena dalam soal tidak diberitahu berapa molnya, berarti kita pakai rumus yang satunya. Jangan yang tadi yang di atas, tapi yang bawahnya. Yang molaritas sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volumenya ya. Nah, mili. Massanya 0,8 dibuat bilangan berpangkat ya, 8 kali 10 pangkat min 1, mR-nya 40 dikali 1000, volumenya 250. Yo, ada yang bisa dicoret? 1000 bagi 250 sama dengan 4 ya. Lalu, nah 4 sama 4 boleh dicoret kan? 4 sama 4 dicoret. Nah, sisanya tinggal 8 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10. Berarti berapa tuh? Jadi 8 kali 10 pangkat min 2 alias 0,08 molar. Bisa ya, insya Allah. Yang berikutnya ada molaritas hasil pengenceran. Nah, M pengenceran rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Cukup mudah rumusnya. Oke. M1 adalah molaritas sebelum pengenceran, V1 ada volume yang diencerkan, M2 adalah molaritas sesudah pengenceran, V2 adalah volume akhir pengenceran. Ini dia contoh soalnya. Ke dalam 250 ml larutan H2SO4 1 molar ditambah 150 ml air murni. Maka kemolaran larutan H2SO4 setelah ditambah air sebesar titik-titik. Ini menggunakan rumus pengenceran ya. Tadi molaritas pengenceran rumusnya apa? Masih ingat? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 nya udah ada ya, ini M1, ini V1. M2 nya ditanyakan ya, M2 nya ditanyakan. Nah, V2 nya ini nih yang hati-hati, kan volume akhir ya, volume akhir campurannya awalnya 250 yang diencerkan. Kan kalau diencerkan berarti volumenya tambah banyak dong, bener nggak? Tambahin air, jadi hati-hati nih, volume 2 nya bukan yang 150 bukan, tapi 250 ditambah 150, jadi volume akhir larutannya adalah 400 mili gitu. Oke, hati-hati ya. Nah, 1 molar dikali 250 sama dengan molaritas keduanya dicari, volumenya yang kedua 400, maka M2 sama dengan 250 bagi 400 ya. Berapa tuh? Berarti dapat berapa nih? 5/8 ya. Berarti 0,625 molar gitu. Berikutnya ada molaritas jika larutan berbeda konsentrasi dicampurkan. Kalau yang tadi konteksnya ada satu larutan diencerkan, berarti tambah air ditambah volumenya. Kalau ini ada dua larutan, tapi biasanya larutan yang sama, misalkan NaOH dengan NaOH, HCl dengan HCl, H2SO4 dengan H2SO4 yang berbeda konsentrasi, beda volume, lalu dicampurkan. Kalau beda konsentrasi, berarti kan nanti akan terjadi perubahan konsentrasi ketika keduanya dicampurkan. Maka rumusannya M campuran sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 ditambah V2. M1 nya molaritas larutan 1, V1 nya volume larutan 1, M2 nya molaritas larutan 2, V2 nya adalah volume larutan 2. Nah, ini dia contohnya.
Ke dalam 100 ml larutan NaOH 0,4 molar ditambah 150 ml larutan NaOH lain dengan kemolaran 0,8 molar. Maka kemolaran campuran sebesar titik-titik. Yuk kita jawab bersama. Maka molaritas campurannya sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 ditambah V2. Molaritas yang pertamanya yang ini ya. Ini volume yang pertama, molaritas yang kedua yang ini. Yang ini volume yang kedua ya. Yang ini jangan ditambahin karena ini kan kalau yang tadi mah diencerkan, jadi volume akhirnya berubah. Kalau ini mah dua larutan yang sama, maksudnya sama-sama NaOH dengan beda konsentrasi dicampurkan, maka volumenya yang masing-masing gitu ya. Oke, molaritas yang pertamanya 0,4 kali 100 ditambah 0,8 kali 150 dibagi 100 plus 150. 0,4 kali 100 40, 0,8 kali 150 120 dibagi 250, maka 160 dibagi 250 ya, berapa tuh? Berarti sama dengan 0,64 molar ya. Oke, bisa kira-kira sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Nah, itu dia pembelajaran kimia untuk hari ini, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, semoga semuanya sehat selalu, lancar semua urusannya, lancar puasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.